Baik, selamat datang di channel saya Rifan. Senang sekali bisa menjadi teman berpikir di channel ini untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman suka dari tayangan-tayangan saya yang sebelumnya, teman-teman bisa like and subscribe. Jadi di channel ini saya nggak akan jemu-jemunya ya, sharing tentang hal-hal yang sifatnya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian hal-hal yang terkait entrepreneurship, mindset, dan juga gimana caranya kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Dan di segmen kali ini saya akan bahas satu topik yang sangat klasik juga, yaitu mengapa seseorang itu berhenti berbisnis. Yang awalnya menggebu-gebu pengen punya usaha, lalu nggak lama kemudian dia berhenti melakukan kegiatan bisnisnya. Dan kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita simak sama-sama ya. Begini, jadi kalau di segmen sebelumnya saya sempat cerita bahwa 95% tuh bisnis yang baru itu di 1 hingga 5 tahun pertama itu kemungkinan besar gagal atau bangkrut tutup gitu ya. Jadi probabilitasnya itu sangat kecil untuk sebuah bisnis itu bisa survive. Tapi di antara 5 alasan yang sempat saya sharingkan kemarin, itu ada 3 alasan yang saya ingin bahas gitu, yang mungkin bisa merepresentasikan dan mungkin juga menjadi faktor-faktor penentu seseorang ini melanjutkan bisnisnya atau tidak. Nah, biasanya nih alasan pertama yang seringkali saya dengar itu adalah bisnisnya nggak jalan. Ini alasan pertama. Jadi ketika seseorang itu nggak berbisnis lagi, ketika ditanya, apa yang terjadi? Ya bisnisnya nggak jalan bro, gitu ya. Jadi intinya bisnisnya nggak bisa beroperasi dan menghasilkan profit gitu. Jadi umumnya orang ngomong sepi bisnisnya, atau nggak laku gitu ya, atau nggak laku bisnisnya. Jadi artinya apa? Artinya dari situasi bisnis yang sepi atau situasi produk yang tidak dan layanan yang tidak laku itu tidak bisa menciptakan sebuah profit yang memadai. Nah, ini sebetulnya ada profit yang memadai. Ini sebetulnya yang penting gitu ya. Karena di situ ada satu kata kuncinya adalah memadai gitu, teman-teman. Tapi pernah nggak teman-teman tahu, kalau kita ngomong memadai gitu ya, pernah nggak teman-teman tahu ada sebuah toko atau sebuah ya katakanlah bisnis yang kelihatannya sepi tokonya itu, nggak ada pengunjung, mungkin sangat jarang. Tapi dia ada bertahun-tahun di situ. Dia tetap buka tokonya di sana dan tetap memberikan layanan yang sama. Jadi ini kan aneh gitu ya. Ada bisnis yang tidak kelihatan ada pengunjungnya, tapi tetap ada di situ. Apalagi ketika teman-teman tahu bisnis-bisnis yang dibangun di di masa-masa yang mungkin bukan bisnis yang modern gitu ya, tipe-tipe pedagang tertentu yang sudah lama di situ, bahkan mungkin puluhan tahun di situ, tapi tetap dia ada di situ, keluarganya tinggal di situ, biasanya di bawahnya toko, atasnya ini tempat tinggal, ya tetap eksis di situ aja. Dan tidak bisa dikatakan bahwa bisnis ini tutup gitu ya, karena selalu ada. Dan juga tidak bisa dikatakan bisnis ini nggak jalan gitu ya. Buktinya tetap dijalankan. Berarti ada sesuatu nih yang terkait dengan sebetulnya bisnis yang nggak jalan itu in the end adalah profit yang memadai. Memadai untuk apa dulu? Nah, memadai ini akan menjadi sebuah ukuran sebetulnya untuk seorang pengusaha itu. Memadai seperti apa? Jadi kadang-kadang saya pikir begini, mana yang lebih baik sih? Bisnis sepi tapi profit atau bisnis rame tapi ngos-ngosan? Rugi atau mungkin cenderung rugi. Ini sebetulnya yang menjadi faktor kita bisa menilai bisnis ini jalan atau enggak. Jadi ada yang kayaknya rame banget tokonya tapi
profitnya sedikit sekali, bahkan cenderung rugi. Banyak faktor sebetulnya. Kok bisa ya bisnisnya rame tapi profitnya kecil? Ada. Bila biaya sewa itu mungkin lebih besar daripada yang dihitung di atas kertas. Jadi kalau seandainya bisnis itu sedikit aja menjadi sepi, ya dia mungkin akan menjadi rugi gitu ya. Nah, tapi juga ada bisnis-bisnis lain katakanlah yang di mall yang mungkin teman-teman juga ngeliat ini tokonya nggak terlalu ramai tapi kok tetap ada ya. Ya, ini perlu kita pertanyakan. Profit yang memadai kuncinya. Nah, di tahap bisnis pemula, ketika memulai bisnis, ini kan sebetulnya ada faktor memadai untuk menghidupi dia. Nah, ini dia. Ini kuncinya. Kadang-kala ketika bisnis ini dianggap nggak jalan, justru karena dia nggak cukup memadai untuk menghidupi pengusahanya. Nah, kalau itu sudah nggak bisa dianggap penting buat pengusahanya, maka ini menjadi isu. Jadi bisnis itu tidak lagi dinilai sebagai sebuah bisnis yang secara objektif, bahwa ini still making money, ini masih tetap menghasilkan profit. Jadi setelah dihitung, benar sebetulnya ini ada profitnya kok. Tapi kalau untuk menghidupi saya sebagai pengusahanya, ini nggak cukup. Jadi kalau itu ditimbang menjadi sebuah isu yang sangat subjektif, maka kita memutuskan bahwa bisnis ini nggak jalan deh. Padahal belum tentu teman-teman. Seandainya teman-teman mempunyai sumber penghasilan yang lain, kemudian dan ini bisnisnya adalah menjadi bisnis sampingan, dan mempunyai profit, tentu teman-teman tidak akan menutup bisnis ini. Tentu teman-teman tidak akan memvonis bisnis ini nggak jalan. Karena apa? Karena masih menghasilkan keuntungan untuk kita seorang pengusahanya. Ada sumber pendapatan lain. Sama halnya ketika kita melihat toko-toko yang tertentu yang terlihat sepi, tapi tetap aja eksis, ada kemungkinan toko ini profit masih. Dan ownernya memiliki sumber pendapatan lain. Sehingga ya dibiarin aja. Karena apa? Masih menghasilkan keuntungan. Jadi yang paling penting adalah begini teman-teman. Kita melihat bisnis ini dari kacamata bisnis yang secara objektif. Kalau memang ini masih profit, berarti bisnis ini masih layak diberikan kesempatan. Itu poinnya. Jadi jangan keburu waktu, keburu-buru bilang bahwa bisnisnya nggak jalan. Kita perlu melihat bisnis ini secara objektif. Jadi bisnis yang nggak jalan belum tentu alasan yang tepat untuk teman-teman berhenti berbisnis. Yang kedua nih, apa alasan lain yang sering kali muncul? Kehabisan modal. Nah, artinya apa? Artinya tidak punya uang cash lagi untuk membiayai operasi bisnisnya. Jadi dia nggak punya lagi uang kas untuk membiayai operasi bisnis di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, di hari-hari berikutnya. Jadi tidak memiliki kas. Lalu kita pikir, teman-teman sebagai pengusaha pemula mikir, waduh, ini bisnis ini apa nih? Kekurangan modal saya. Lalu dikira bisnis ini nggak bisa berjalan. Divonis, udah bisnis ini nggak cocok deh, karena aku nggak punya modal. Jadi aku nggak cocok bisnis ini. Nah, tunggu dulu. Cek dulu teman-teman. Cek ulang sebetulnya. Pikirkan ulang bisnis ini secara objektif dulu. Apakah bisnis ini masih profit? Itu pertanyaannya. Jadi tadi kan kita sudah ngomong profit yang memadai. Oke, justru ya teman-teman, di tahap-tahap awal di mana kita memulai bisnis, pengusahanya ini itu dapat bayaran paling akhir. Itu poinnya. Jadi setelah dipotong-potong, kemungkinan hanya sedikit yang menjadi bagian kita. Nah, jadi
Setelah apa? Setelah juga disisihkan untuk modal yang diputar lagi, disisihkan untuk punya uang kas yang diputar. Tetapi kita perlu tahu kalau selama bisnis ini profit atau tidak. Setelah itu semua biaya-biaya itu dikeluarkan. Setelah katakanlah teman-teman juga menangguhkan bagian teman-teman sebagai pengusahanya. Ini setelah dihitung semuanya, kalau masih profit, nah ini katakanlah masih untung, berarti yang namanya uang kas atau modal ini bisa diupayakan. Artinya apa? Artinya kalau ada uang kas lagi yang masuk, maka uang kas itu atau modal itu tidak hilang. Karena apa? Karena diputar menjadi sebuah modal bisnis. Jadi bukan berarti bisnisnya rugi atau bangkrut karena kehabisan modal. Justru setelah kita bisa melihat bisnis secara efektif, kita bisa tahu ini bisa tidak seandainya ditambah modal atau ditambah kasnya. Bagaimana cara menambah kas dan modalnya? Apa yang saya bisa lakukan untuk saya tambah ekstra dana ke situ? Karena begini, selama bisnis itu masih ada profit, ada kerangka waktu yang sebetulnya kita bisa mainkan sambil mencari sumber dana lain. Jadi kerangka waktu ini menjadi suatu yang penting, memberikan kesempatan kepada bisnis ini. Karena waktu itu menurut saya lebih mahal daripada mempunyai dana. Jadi kalau bisnis ini diberi kesempatan, diberi waktu yang cukup untuk bertumbuh, apakah dia masih bisa menghasilkan return dan mengembalikan modal yang ditanam? Seperti layaknya kita menanam bunga atau tumbuh-tumbuhan dari satu biji, dia butuh waktu kan untuk ditanam di dalam tanah, lalu dia bertumbuh, dan ini membutuhkan waktu. Dan perjuangan paling berat justru adalah ketika sebuah biji ini dia harus bisa bertumbuh keluar dari permukaan tanah. Dan disitulah kita bermain, teman-teman. Bermain dan memikirkan prospek bisnis ini. Jadi makanya saya selalu menganjurkan teman-teman untuk tidak tergiur dengan bisnis-bisnis yang sifatnya trending gitu ya. Lagi bisnis musiman tertentu kita ikut, lagi bisnis musiman A kita ikut. Pikirkan sebuah bisnis yang eksis hingga 10 tahun mendatang. Potensi bisnisnya ini masih bisa terlihat ketika diberikan waktu bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar 1 tahun lalu tutup, nggak ada bunyinya lagi. Jadi tidak boro-boro mengupayakan sebuah bisnis yang sifatnya trending karena mungkin modalnya kecil. Mungkin teman-teman mulai bisa berpikir apa ya bisnis yang sifatnya jangka panjang yang bisa dimulai dari modal kecil. Ini. Dan yang ketiga yang mungkin perlu diingat kalau dalam isu yang katakanlah kehabisan modal dan uang kas, ini begini. Selama bisnis teman-teman ini profit, maka akan selalu ada pihak yang mendanai. Itu poinnya. Jadi making profit itu sangat penting di dalam bisnis. Jadi buat apa juga bisnis kalau nggak dapat untung kan gitu ya. Buat apa juga kita bersusah payah kalau nggak ada prospek. Jadi pikirkanlah itu. Jadi sebelum memutuskan menutup bisnis, berhenti berbisnis karena kehabisan modal, pikirkan ulang. Karena kehabisan modal bukan alasan yang tepat untuk menutup sebuah bisnis. Yang ketiga, tim saya buruk. Nah, ini biasanya umumnya begitu. Jadi ketika semuanya berjalan tidak sesuai dengan harapan, biasanya pengusaha ini ngelihatnya ini karena anak buah saya ini yang nggak bisa kerja, atau tim saya ini yang bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dan akhirnya saya merugi. Nah, sebelum kita ke situ nih, kita coba pikirkan ulang. Kita mesti bertanya, sebetulnya bisnis ini bergantung sama siapa? Siapa yang menciptakan bisnis ini? Siapa yang memulai bisnis ini? Tentu pengusahanya.
Justru tambah aneh menurut saya nih, apabila bisnis itu bergantung pada karyawannya. Artinya begini, kalau bisnis ini kalau karyawannya bisa menyebabkan bisnis ini tutup atau menyebabkan bisnis ini merugi, berarti sebetulnya eh, bisnis ini nggak layak dikerjakan karena bergantung pada karyawan. Apa artinya? Suatu saat meskipun dia tidak bekerja lagi, kalau katakanlah karyawan itu berhenti dan resign dari tempat kita, tim ini cabut dari tempat kita, bisnis ini akan tutup juga pada akhirnya. Buat apalah kalau gitu kita kerjakan sekarang? Justru di tahap-tahap awal teman-teman, sebagai bisnis pemula, bisnis ini mau tidak mau bergantung pada pengusahanya. Jadi pengusaha ini kehadirannya menjadi sangat penting di bisnis-bisnis yang baru. Nah ini mari kita pikirkan. Jadi sebelum kita menyalahkan bahwa tim kita buruk, kita sebagai pemimpinnya ini seperti apa? Karena sebetulnya nggak ada tim yang buruk. Yang ada pemimpin yang tidak bisa memimpin timnya. Pemimpin yang tidak bisa mendelegasikan timnya, mengarahkan timnya, memanage timnya. Itu yang menjadi penting. Jadi nanti kalau bisnisnya itu sudah bertumbuh baik, kemudian sudah mulai terlihat sistem yang solid, lalu ada karyawan-karyawan tertentu yang bisa dipromot, nah kita boleh mulai itu mendelegasikan bagian kita sebagai pengusaha. Tapi di tahap-tahap awal kita tidak bisa katakanlah menyerahkan bisnis ini kepada tim 100% dan membuat dia bertanggung jawab atas jalannya untung ruginya bisnis kita. Jadi begitu, apapun bisnisnya, meskipun teman-teman berbisnis franchise ya menurut saya, para entrepreneur ini atau pengusaha-pengusaha ini masih harus masuk ke dalamnya. Apalagi di tahap-tahap memulai membangun. Jadi sekali lagi, sebelum kita membuat alasan bahwa tim saya buruk, kita mesti bertanya dulu, bagaimana peran saya sebagai pemimpin? Karena tim yang buruk bukan alasan yang tepat untuk kita berhenti berbisnis. Loh, jadi lalu gimana nih Coach? Kalau 3 alasan ini nggak tepat untuk kita berhenti berbisnis? Ya, bisnisnya nggak jalan itu bukan alasan yang tepat. Kehabisan modal bukan alasan yang tepat. Tim yang buruk juga bukan alasan yang tepat. Lalu alasan yang tepat seperti apa tuh? Yang boleh dipakai untuk berhenti berbisnis. Ya mungkin bagi saya yang bisa saya terima nih adalah begini. 1, saya menyerah. Ini saya bisa terima. Jadi seseorang itu, teman-teman ini menyerah kepada bisnisnya. Saya menyerah, saya nggak bisa lagi. Saya bisa terima itu. Yang kedua, saya bukan pengusaha Coach. Oke, itu saya bisa terima. Mungkin di dalam journey-nya teman-teman ini berpikir, aduh ini jatuh bangun, ini kayaknya saya bukan pengusaha, saya lebih cocok jadi profesional. It's okay, nggak ada masalah dengan semua itu. Saya lebih bisa terima. Dan yang ketiga yang saya pasti bisa terima adalah saya meninggal Coach. Oke, itu pasti dong. Begitu ya kita meninggal, ya kita tidak akan bisa melanjutkan bisnis kita. Jadi oke, baik teman-teman. Jadi demikian nih cerita yang mungkin bisa teman-teman ambil sebagai take away gitu ya, sebelum teman-teman memutuskan berhenti berbisnis. Oke? Gitu dulu di segmen ini, dan senang sekali ya saya teman-teman masih ada sampai di akhir sesi kita, dan sampai ketemu di sesi yang lain. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini. Salam.